Lo pasti punya dong aplikasi sosial media di smartphone yang lo pakai. Gak mungkin kalau lo nggak punya aplikasi sosial media. At least lo pasti punya ya minimal 1 atau 2 biji aplikasi sosial media yang lo pakai. Entah itu buat komunikasi sama teman-teman lo, mencari informasi terupdate, atau mungkin hanya sekedar untuk hiburan semata. Lo tau nggak, ternyata main sosial media tuh juga ada aturan mainnya. Kalau lo belum bijak gunain sosial media, kayak semisal lo masih sering ngehujat orang, ngasih komentar gak jelas, ngasih tahu informasi pribadi lo, atau mungkin lo masih suka stalking mantan lo, mulai sekarang lo harus bijak gunain sosial media. Karena ketika lo masih belum bijak gunain sosial media, gak menutup kemungkinan lo juga bakal dapat label orang dengan mental sosmed. Oleh karena itulah, di video kali ini gue mau ngasih tahu beberapa hal yang gak boleh lo lakuin di sosial media, atau minimal lo jangan pernah kasih tahu tentang beberapa hal ini ketika lo bermain sosial media. Hal yang gak boleh lo kasih tahu di urutan pertama ketika lo bermain sosial media adalah informasi pribadi. Seperti telah disinggung sebelumnya, jika halnya informasi pribadi itu merupakan suatu hal yang gak boleh lo umbar maupun sebarluaskan ketika lo bermain sosial media. Karena saat lo menyebar atau mengumbar informasi pribadi yang lo punya di sosial media, entah itu informasi pribadi berupa alamat, nomor telepon, tanggal lahir, identitas diri, atau detail identitas lo yang lain, dampaknya ini bahaya banget buat keamanan data pribadi lo ke depannya. Dan gak menutup kemungkinan orang lain yang gak lo kenal bisa aja ngambil informasi pribadi lo dan menyalahgunakan informasi pribadi lo tersebut untuk hal-hal yang berbau kejahatan, seperti digunain buat nipu orang lain, yang tentunya bisa merugikan lo sendiri sebagai pemilik data atau informasi tersebut. So, lo harus hati-hati kalau mau membagikan sesuatu di sosial media, apalagi yang berkaitan dengan data atau informasi pribadi lo, karena dampaknya bahaya banget buat diri lo sendiri. Nomor 2, masalah pribadi lo. Lo mungkin pernah atau malah jangan-jangan lo suka banget mengumbar masalah pribadi lo di sosial media. Lo tau gak sih, ketika lo mengumbar masalah pribadi lo di sosial media tuh, itu sama aja lo membuka batas privacy yang lo punya kepada orang lain. Sadar gak lo, saat lo membagikan masalah pribadi lo di sosial media, itu sama aja dengan ngasih izin pihak luar untuk masuk atau ikut campur masalah pribadi yang lo punya, yang pada akhirnya orang lain juga bisa seenaknya mencampuri urusan lo sendiri. Niatnya mungkin lo cuma mau curhat atau sekedar mencari simpati dari orang lain atas masalah pribadi yang lo bagikan di sosial media, yang bertujuan untuk mendapat kelegaan atau ketenangan dalam diri lo sendiri. Tapi pada kenyataannya lo justru bertemu dengan orang-orang yang ingin mengintervensi kehidupan pribadi lo sendiri. Membagikan masalah pribadi di medsos beresiko menjadi bahan perbincangan publik dan kehilangan privasi hidup lo sendiri. Entah lo jadi sering banget dijadiin bahan gosip sama tetangga lo, teman-teman tongkrongan lo, atau bahkan jadi bahan gosip keluarga lo sendiri. Nomor 3, keburukan orang lain. Lo sadar gak sih, saat lo bermain sosial media, pasti akan adanya suatu interaksi, bukan hanya tentang diri lo doang, namun juga melibatkan orang lain. Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi wajar aja jika seseorang tuh punya keburukan, asal keburukan itu nggak lo umbar maupun disebarluaskan kepada orang lain. Ketika seseorang udah ngasih kepercayaan kepada diri lo, pasti orang tersebut akan menceritakan banyak hal, termasuk keburukannya sendiri kepada lo. Sebagai orang yang udah mendapatkan kepercayaan, tentu lo akan menjaga rahasia orang tersebut. Tapi apa jadinya kalau lo mengumbar keburukan orang tersebut? Pasti lo bakal dianggap sebagai cepu, orang yang ingkar janji, atau bahkan mencoreng nama baik orang lain. Untuk menghindari hal tersebut, sebaiknya lo jangan memposting keburukan orang lain. Nah, itu tadi 3 hal yang jangan pernah lo bagikan di sosial media. Jika halnya apa yang telah gue sebutin di atas masih kurang, lo sabi banget komen di kolom komentar. Semoga konten kali ini bermanfaat, mengedukasi, serta menginspirasi diri lo untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi setiap harinya. Sampai jumpa pada konten berikutnya. See you next time.